Rasulullah SAW ketika datang ya menaiki unta dan Rasulullah SAW sampai ke tempat yang biasa dipakai oleh kaum muslimin untuk melaksanakan peribadatan mereka, musalla. Maka kemudian Rasulullah SAW membangun masjid di situ. Ya. Dan dalam masjid tersebut kemudian Rasulullah SAW meletakkan asas-asas yang sangat hebat untuk pergerakan umat ke depan. Yang pertama, masjid dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini, gitu ya, kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka fungsi masjid tercapai, ya, bahwa masjid sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat silaturahim. Kita lihat fungsi masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pusat ilmu dan peradaban. Ya. Jadi kalau ada masjid sepi dari majelis-majelis ilmu, maka ini tidak menjalankan fungsi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena masjid itu tempatnya ibadah, tempatnya ukhuwah, dan tempatnya menuntut ilmu dan peradaban di masjid. Ya. Semuanya. Dan Rasulullah SAW memberikan ya halakoh ilmu, menyampaikan hadis-hadis baik maupun ayat-ayat Al-Quran, kemudian disampaikan kepada jamaah. Ya, pada jamaah itu adalah di masjid. Maka harusnya secara ideal, gitu ya, secara ideal masjid itu harus dimaksimalkan untuk tempat thalabul ilmi, untuk mencapai peradaban. Hari ini bapak-bapak bersyukur ya, begitu banyak majelis-majelis ilmu ya, bisa milih yang mana. Akidah ada, fikih ada, Al-Quran ada, sirah ada, semuanya. Dan ini memang merupakan fungsi masjid yang harusnya dijadikan. Dan dalam peradaban Islam kita menjumpai banyak masjid yang kemudian menghasilkan peradaban kelas dunia. Yang kemudian dari masjid, awalnya dari masjid kemudian menjadi jamiah, menjadi universitas. Dan universitas itu bukan skala lokal tapi skala internasional. Dan menghasilkan para ulama, menghasilkan para intelek yang awalnya adalah konsep masjid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pusat untuk menuntut ilmu dan pusat peradaban. Ya. Dan ini terjadi. Ya. Dalam sejarah dan peradaban Islam itu terjadi fungsi awalnya masjid yang kemudian mungkin awalnya hanya halakoh, hanya majelis taklim, kemudian berubah menjadi madrasah. Kalau di sini sudah ada madrasahnya ya, setingkat TK ya. Sudah ada madrasah. Tantangan kalau misalkan ada yang belum tahu terkait dengan Universitas Al-Azhar di Kairo atau belum pernah mendengar sama sekali terkait dengan Universitas Al-Azhar Kairo. Ya. Saya rasa semuanya sudah tahu ya, bagaimana Universitas Al-Azhar itu mencetak termasuk di Indonesia. Dan kemudian Masjid Al-Azhar yang pada awalnya didirikan pada dinasti Fatimiyah ya, tahun 970 Masehi. Maka kemudian itu berubah menjadi kampus yang menghasilkan peradaban. Ya. Kemudian ini di Al-Azhar di Mesir. Belum lagi kalau kita lihat misalkan Universitas Qarawiyyin di Maroko. Ya. Ini didirikan oleh seorang perempuan. Ya. Perempuan awalnya mendirikan masjid, kemudian madrasah, sampai kemudian perguruan tinggi. Ya. Didirikan oleh seorang perempuan, Fatimah Al-Fikhri, pada tahun 859 Masehi. Ya. Dan ini adalah yang tidak bisa kita nafikan, peran masjid sebagai media untuk menyebarkan ilmu dan peradaban itu memang ada dalam sejarah Islam. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, yang pertama adalah membangun masjid, dan bangunan masjid ini ya dibangun di atas lahan milik dua orang yatim dalam asuhan Asad bin Zurarah. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW membeli lahan tersebut
ya, yang ada pohon gorkotnya, ya, kemudian pohon kurma dan kuburan orang bekas, kuburan orang-orang musyrik, dibeli sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senilai 10 dinar. Dan setelah selesai pembangunan masjid itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan kepada Ansor dan Muhajir yang sudah membangun masjid tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma la khairal akhirah, ya, Allahumma, ya Allah, tidak ada kebaikan, Allahumma la khairal akhirah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan daripada akhirat. Kemudian fansur Ansor wal Muhajir, maka tolonglah kaum Ansor dan Muhajir. Ya. Jadi fase yang pertama yang dilakukan Rasulullah SAW melihat pentingnya fungsi masjid sebagai pusat peribadatan, pusat ukhuwah, pusat ilmu dan peradaban. Maka yang dilakukan Rasulullah SAW, ya, begitu sampai ke Madinah itu adalah membangun masjid. Ya. Jadi kalau misalkan kita hari ini mau membangun peradaban seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka bangun masjid, maka kemudian makmurkan masjid. Ya. Kalau hari ini misalkan Indonesia masjidnya sudah rame-rame, ya, pengetahuannya, ilmunya sudah banyak disampaikan di masjid, insya Allah peradaban itu akan menyusul. Ya. Jadi nggak usah berkonsep dulu. Ya. Hari ini yang penting ramaikan masjid, thalabul ilmi di masjid, maka itu insya Allah akan membawa peradaban, insya Allah itu akan membawa kemenangan. Ya. Bagaimana mungkin kita akan mencapai kemenangan kalau masjid kosong, kalau masjid sepi, sepi baik dari peribadatan maupun sepi daripada majelis ilmu, nggak akan, ya, nggak akan membawa kemenangan. Karena al-asas yang pertama yang dibangun Rasulullah SAW untuk menaklukkan dunia itu adalah dengan membangun masjid. Maka ada gerakan Indonesia sholat subuh, ya kan? Gerakan yang bagus. Namun bukan sholat subuh saja. Ya, gerakan Indonesia sholat berjamaah 5 waktu. Ya, sehingga kemudian jamaah semuanya melakukan sholat 5 waktu. Ya. Nah kemudian ketika Rasulullah SAW membangun masjid tersebut, Rasulullah SAW tidak meminta atau tidak meminta dari tanah-tanah yang gratis atau yang memang diwakafkan. Meskipun 2 orang yatim ini ketika Rasulullah SAW punya niat, punya hasrat untuk membangun masjid di tanahnya, 2 orang ini mau mewakafkan, mau memberikan kepada Rasulullah SAW, namun ditolak oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW menolak? Karena Rasulullah SAW paham terkait dengan kedudukan orang yatim yang harus dimuliakan oleh agama. Maka kemudian Rasulullah SAW membelinya, tidak menerima hibah atau wakaf yang diberikan oleh 2 orang yatim ini. Ya. Nah, lalu kemudian, ya, 2 yatim ini adalah masih kecil di bawah asuhan Al-Asad bin Zurarah. Ya. Lalu kemudian dalam buku fikih sirah ini kemudian terjadi perbedaan pendapat terkait dengan bagaimana hukumnya, statusnya jual beli dengan anak-anak kecil, anak-anak yang belum akil balik, gitu ya. Dalam fikih sirah ini mengutip, ada yang mengatakan pendapat Hanafiyah dan mengutip pendapat jumhur ulama mazhab yang lainnya. Yang pertama, jumhur ulama mazhab Hanafi mengatakan ya juz, boleh. Ya. Jual beli dengan anak kecil itu boleh. Ya. Padahal ayatnya di sini, ya, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu. Janganlah kalian dekati harta anak-anak orang yatim tersebut kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia sampai dewasanya. Para ulama sepakat ayat ini yang mengatakan bahwa orang-orang anak-anak kecil yang kemudian belum balik, belum pantas untuk, ya, belum pantas untuk berakad, baik jual beli maupun akad-akad yang lainnya. Tapi kemudian ulama mazhab Hanafi mengatakan boleh, ya, selama dia sudah mumayyiz atau tamyiz. Lalu apa yang dikatakan mumayyiz atau tamyiz? Itu dikatakan oleh para ulama bahwa ini adalah taraf anak kecil yang sudah mencapai pengetahuan, bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, meskipun belum balik. Ya. Jadi kalau anak kecil, menurut mazhab Hanafi, anak kecil sudah tamyiz, ya, maksudnya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, meskipun belum balik. Kalau laki-laki belum mimpi, gitu ya. Kalau perempuan belum haid, maka menurut mazhab Hanafi boleh, ya, melakukan jual beli.
Tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh berdasarkan surut daripada jual beli, berdasarkan syarat-syarat daripada jual beli. Yang pertama, syarat itu harus balik. Yang kedua, syarat itu harus berakal. Yang berakal, bukan orang gila maksudnya ya. Kemudian merdeka, bukan budak. Ya, jadi budak tidak boleh jual beli itu. Ya. Terus kemudian arusdi ini memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli. Dan yang terakhir adalah orang yang memiliki atau mendapatkan izin dari pemiliknya, izin. Ya. Contohnya apa? Penjaga toko. Ya kan, penjaga toko itu boleh menjual enggak? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah diberikan izin oleh pemiliknya. Ya, selama syarat ini 5 ini dipenuhi, maka boleh melakukan jual beli menurut jumhur ulama. Tetapi kalau misalkan syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak boleh. Ya, kecuali madhab Hanafi, kecuali madhab Hanafi yang membolehkan selama anak kecil itu sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, dan itu boleh secara mazhab Hanafi melakukan hibah, melakukan wakaf, wasiat, jual beli dan yang lainnya. Terus kemudian Rasulullah SAW membangun masjid ya, di lahan 2 anak yatim tersebut dengan status ya, bahwa tanah tersebut adalah tanah yang banyak tumbuh-tumbuhan tadi ya, gorkot ya, tumbuhan pohon yang kemudian dijadikan nanti berlindung orang-orang Yahudi ya. Terus kemudian kurma. Dan kemudian ternyata di situ terdapat kuburan orang-orang musyrik, ya. Kuburan orang-orang musyrik. Ya. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW melarang untuk membangun masjid di atas kuburan orang-orang, ya, di atas kuburan orang-orang. Ya. Dari Aisyah radhiallahu anha, kalau Nabi SAW mengatakan bahwa la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Sesungguhnya laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini larangan daripada Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak boleh membangun masjid di atas kuburan secara hukum. Lalu bagaimana realitanya nanti ya? Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim, ya, bagaimana Rasulullah SAW melarang terkait dengan membangun bangunan ya di atas kuburan tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, qala la tusallu ilal kuburi wala tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian membangun ya, terus di sini salat ya, salat di atas kuburan. Kemudian wala tajlisu 'alaiha, dan kemudian duduk-duduk di atas kuburan tersebut. Jadi secara hukum memang tidak boleh kita membangun bangunan maupun khususnya di sini masjid di atas kuburan-kuburan, tidak boleh secara hukum, ya. Maka kemudian ini menjadi panduan kita semuanya, ya, bahwa tidak boleh kita ya membangun masjid di atas kuburan. Tapi kemudian aplikasinya bagaimana? Boleh jika kuburan itu dipindahkan, gitu ya. Jadi hukum awalnya tidak boleh, hukum awalnya tidak boleh membangun masjid di atas kuburan-kuburan itu ya, tidak boleh. Tapi kemudian menjadi boleh jika kemudian ya kuburan tersebut ya, misalkan tulang-tulangnya ya, kalau ada mayat yang baru ya mungkin mayatnya ya, badannya masih baru ya, dan kemudian kalau misalkan ada yang lama tulang-tulangnya ya, maka kemudian itu dipindahkan semuanya, maka itu menjadi boleh. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun masjid pertama di Madinah. Dia beli tanahnya dari 2 orang anak yatim, terus kemudian ketika melihat penuh dengan pepohonan, dia tebang bersama para sahabat semuanya, dan kemudian ketika ada kuburan di sini, statusnya banyak kuburan, maka kuburan itu dipindahkan oleh Rasulullah SAW. Baru kemudian di tanah tersebut dibangunlah masjid. Ya, paham bapak-bapak ya? Baik. Ya. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan membangun, ya, membaguskan, ya. Jadi maksudnya dulu itu masjid itu hanya hamparan saja, musola itu yang dipakai oleh umat Islam itu hamparan saja, ya, tidak ada atapnya, ya, tidak ada tiang-tiangnya, tidak ada sama sekali.
Maka kemudian ketika Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian Rasulullah SAW membangun, ya, terus kemudian atapnya ditutupi dengan pelepah-pelepah kurma, alasnya, maka kemudian tidak dialasi apa-apa, masih pasir dan tanah saja. Ya. Jadi begitulah keadaan masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW, di mana kaum muslimin sholat itu di atas tanah dan di atas bangunan yang sederhana. Ya. Tapi kemudian apa yang dihasilkan dari masjid yang seperti itu? Yang dihasilkan masjid yang seperti itu justru orang-orang yang memiliki semangat yang hebat. Terus kemudian mereka memiliki ilmu yang hebat, yang kemudian membawa peradaban Islam itu naik tinggi. Ya. Berbeda dengan hari ini, masjid, ya, sudah nyaman, betul Pak? Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 10 AC ya. Jadi kalau itikaf itu kelihatannya nyenyak untuk tidurnya. Ya, nyenyak untuk tidurnya, bukan untuk ibadahnya. Ya mudah-mudahan lah dengan fasilitas seperti ini tentu DKM memikirkan kenyamanan untuk jamaah masjid. Namun jamaah masjid ketika diberikan kenyamanan mudah-mudahan tidak lupa. Bedanya antara kita dengan orang-orang terdahulu, ya, orang-orang terdahulu seperti Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian dia membangun masjid seadanya. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat ruhiyah, ya, tempat untuk apa? Menghilangkan kegalauan, ya, terhadap perkara kenikmatan dunia yang begitu besar. Ya. Jadi orang-orang miskin terdahulu itu menjadikan masjid itu tempat ruhiyah. Dulu ya berinteraksi kemana-mana, lihat orang kaya dunia, wah hebat begitu. Terus kemudian tempat untuk menata hati di mana? Di masjid. Karena masjidnya sederhana, gitu ya. Kalau hari ini enggak, di sono mewah, di sini mewah, ya kan? Jadi orang miskin tidak kehilangan ini ya ruhiyahnya. Ya. Jadi ini yang terjadi. Ya mudah-mudahan fasilitas ini tidak melalaikan kita. Tentunya dengan fasilitas yang biasalah ya, tidak berlebihan.